Kisah 8 Crazy Rich atau pengusaha kaya Indonesia yang menjadi mu'alaf. Ada yang hobi membangun masjid loh guys. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yuk guys, kisah para mu'alaf atau orang-orang yang memutuskan untuk masuk Islam memang kerap mencuri perhatian. Kisah mereka terkadang sangat unik dan menarik dan sering menggugah rasa penasaran di benak masyarakat. Tak hanya artis guys, bahkan banyak kalangan pengusaha kaya atau crazy rich di Indonesia cukup banyak yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Yuk guys, kita bahas beberapa di antara mereka. Lee Kang Hyun. Ya guys, pria asal Korea ini sudah lama menetap di Indonesia. Lee Kang Hyun adalah mantan vice presiden perusahaan elektronik Samsung di Indonesia. Lee mulai bekerja di Samsung Indonesia pada tahun 1993. Tahun 2006 dia sempat balik ke Korea, namun pada tahun 2012 dia kembali lagi ke Indonesia masih di PT Samsung. Namun kemudian dia keluar dari Samsung dan beralih menjabat sebagai Vice Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik di Indonesia. Pada tahun 1994, Lee Kang Hyun telah masuk Islam dan mengucapkan ikrar kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Dan kemudian pada tahun 1996 dia menikah dengan seorang muslimah Indonesia. Irwan Musri. Ya guys, Crazy Rich Indonesia yang merupakan suami dari artis cantik Maya Estianty ini ternyata seorang mu'alaf. Irwan Musri adalah seorang keturunan Yahudi. Masa kecilnya dia lewati di kota Surabaya, Jawa Timur. Namun setelah SMP dia pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 1987 guys, Irwan Musri pindah kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangan. Kini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa Internasional atau Time International, sebuah perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lain-lain. HM Yos Sutomo. Yuk guys, Crazy Rich Indonesia yang satu ini adalah seorang mu'alaf juga. Dia adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan. Haji Muhammad Yos Sutomo tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia 2017. Pada tahun 2017, aset kekayaannya mencapai sekitar 5,5 triliun rupiah. Semua harta tersebut berasal dari bisnis beliau yang tersebar di berbagai bidang. Yang istimewa guys, beliau termasuk gemar membangun masjid. Saat ini setidaknya ada 4 masjid Cengho yang beliau bangun yang tersebar di kota Balikpapan, Batuah, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut pengakuan beliau, kunci sukses beliau adalah beliau suka bersyukur. Dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat tersebut akan terus ditambah olehnya. Johari Zain. Ya guys, Crazy Rich yang satu ini juga seorang mu'alaf. Beliau adalah bos dari jasa ekspedisi JNE. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE guys, Johari Zain juga mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Paxel. Johari Zain juga masih aktif memimpin 4 perusahaan baru, yaitu Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien. Menjadi pengusaha sukses guys tidak membuat beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Johari Zain telah mendirikan sebuah lembaga filantropi yang bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang bercita-cita hendak membangun 99 masjid. Angka 99 ini diambil dari jumlah Asmaul Husna.
Hermanto Wijaya. Ya guys, Crazy Rich Indonesia yang satu ini ternyata juga seorang mu'alaf. Beliau adalah bos Jaya Raya Solution atau Jaya Raya Elektronik. Beliau masuk Islam pada tahun 2019 dengan mengucapkan ikrar kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjadi seorang muslim guys, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama Islam ini ditambah faktor lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya yang mayoritas muslim. Ya guys, Muhammad Hermanto Wijaya sendiri sebelum menjadi mu'alaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Herman Halim. Yuk guys, pengusaha kaya Indonesia yang satu ini merupakan bos Bank Maspion. Beliau masuk Islam pada tahun 2004 dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cengho, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kisah masuk Islamnya Herman Halim berawal dari anak bungsunya yang bernama Andrew. Setelah Herman bercerai, Andrew tinggal bersama ibunya di Australia. Namun sayangnya di Australia ternyata Andrew sangat nakal. Dia sering terlibat tawuran, mabuk hingga tak mau melanjutkan pendidikan sekolahnya. Merasa putus asa terhadap masa depan sang anak, tiba-tiba Herman Halim menerima kabar kalau Andrew ingin menjadi mu'alaf. Andrew ini tahu tentang agama Islam dari remaja asal Timur Tengah yang menjadi temannya di Australia. Setelah masuk Islam, ternyata terlihat perubahan yang sangat positif pada Andrew. Herman Halim pun terkesan dan terinspirasi, kemudian turut mempelajari agama Islam. Kemudian pada tahun 2004, beliau memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Beliau mantap menjadi muslim dan merasakan kesejukan di dalam agama Islam. Fitria Yusuf. Ya guys, beliau adalah CEO PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, sekaligus putri dari pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Fitria Yusuf adalah bos jalan tol ya guys. Dia mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2020 di Masjid Lautse, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sosialita cantik Indonesia ini guys mengaku memeluk agama Islam karena mendapat hidayah serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya Yusuf Hamka yang banyak melakukan kegiatan sosial. Yusuf Hamka. Ya guys, beliau sebelumnya bernama Alun Joseph dan sering disapa dengan panggilan Babah Alun. Beliau seorang bos perusahaan mu'alaf yang masuk Islam setelah bertemu dengan ulama karismatik Indonesia almarhum Buya Hamka pada tahun 1981. Di bawah bimbingan Buya Hamka guys, akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya kemudian diganti menjadi Yusuf Hamka. Beliau merupakan konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik Lebuh Raya atau Jalan Tol Desari. Ya guys, Yusuf Hamka juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Yusuf Hamka memiliki cita-cita mulia dengan membangun 1000 masjid. Sudah banyak masjid yang dibangun oleh beliau di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya adalah Masjid Babah Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono, Jakarta. Menariknya guys, masjid bangunan khas Tionghoa ini menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Tak hanya itu guys, Yusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang satu porsinya hanya dihargai Rp3.000 dan orang-orang bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang juga guys, Yusuf Hamka juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
Pada tahun 2020 guys, beliau membuka warung sembako dadakan dengan harga miring untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Hanya dengan membayar Rp5.000, pembeli bisa membawa satu paket sembako yang terdiri dari berbagai 9 bahan pokok. Satu prinsip yang dipegang teguh oleh Yusuf Hamka, yaitu jangan pernah merasa menjadi miskin saat membantu orang lain. Itu tadi guys, kisah 8 orang pengusaha kaya atau Crazy Rich Indonesia yang ternyata seorang mu'alaf atau orang yang masuk Islam. Thanks for watching ya guys, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.